Selamat datang di Nalatris. Coba deh, bayangin skenario ini. Kamu lagi santai, scrolling-scrolling di HP, niatnya sih cuma mau lihat-lihat aja. Tiba-tiba, jreng! Mata kamu nangkep sesuatu, tulisan marah, gede, angkanya fantastis, diskon 70%. Apa yang kamu rasain? Jantung deg-degan dikit kan? Tiba-tiba kamu ngerasa kayak pemburu yang nemuin harta karun. Ada rasa menang, ada adrenalinnya. Kamu ngerasa pinter, ngerasa udah ngakalin sistem, dapat deal terbaik. Tapi, pernah nggak sih beberapa hari kemudian pas paketnya datang, kamu buka dan perasaan menang itu, hilang gitu aja. Tiba-tiba di kepala kamu ada pertanyaan kecil. Tunggu deh, aku beneran butuh barang ini? Atau aku cuma kena jebakan permainan diskon aja ya? Nah, fenomena ini bukan kebetulan teman-teman. Hari ini kita bakal bongkar habis-habisan sebuah paradoks yang aneh banget di dunia belanja. Gimana caranya diskon, alat yang harusnya bikin kita hemat, malah jadi gerbang paling manis menuju pemborosan. Ini bukan cuma soal angka, ini soal perang antara logika dan emosi di kepala kita. Dan hari ini kita bakal belajar cara menangnya. Nah, kutipan ini, kena banget sih. Beneran deh kata diskon itu emang kayak mantra sihir. Cuma dalam sepersekian detik, tombol logika di otak kita itu seolah-olah langsung di-switch ke mode off. Bagian otak kita yang tugasnya mikir kritis, nimbang-nimbang butuh apa enggak, ngebandingin kualitas, ngitungin budget, itu semua mendadak kayak ambil cuti. Terus siapa yang ngambil alih? Ya emosi. Perasaan seneng yang meluap-luap karena kita ngerasa bakal dapat untung gede. Sihir ini kuat banget sampai-sampai kita lupa nanyain satu pertanyaan paling dasar, paling penting sebelum beli apapun. Aku beneran butuh ini nggak sih? Dan ini nih, biang keladinya. Sebuah perasaan yang kita semua kayaknya pernah ngalamin. Coba ingat-ingat. Pernah nggak sih kamu ngerasa sedikit panik pas lihat timer hitung mundur di flash sale? Atau pas ada tulisan stok tinggal 3 lagi? Nah, itulah yang disebut psikolog sebagai FOMO, Fear of Missing Out. Rasa takut ketinggalan. Para penjual zaman sekarang tuh pinter banget. Mereka paham betul soal ini. Mereka udah nggak cuma jualan produk, mereka jualan rasa takut kamu bakal kehilangan kesempatan emas. Jadi, yang bikin kita buru-buru klik check out itu seringkali bukan karena kita butuh banget barangnya, tapi karena kita nggak tahan sama pikiran kalau orang lain dapat deal bagus, sementara kita cuma jadi penonton. Rasanya kayak kalah kan? Oke, sekarang kita masuk ke babak pertama. Kita bakal bedah trik sulap dari diskon ini. Sebuah skenario yang ceritanya mungkin udah familiar banget, udah sering kita alamin sendiri. Ini adalah kisah tentang gimana niat baik buat hemat, malah belok 180 derajat, jadi penyesalan-penyesalan kecil yang numpuk. Coba bayangin lagi deh, kamu lagi gabut malam-malam, buka marketplace, niatnya cuma window shopping doang ya kan? Gak ada niat beli apa-apa, tiba-tiba muncul notifikasi, diskon kilat 70%, hanya 1 jam. Sebuah produk yang bahkan gak pernah ada di radar pikiranmu, sekarang kelihatan menarik banget. Ada suara kecil di kepala kamu yang bilang, aku nggak butuh ini, tapi ada suara lain yang teriaknya jauh lebih kenceng. Gila, kapan lagi dapat harga semurah ini? Rugi banget kalau dilewatin. Dan akhirnya, jempol kamu gerak sendiri. Klik, beli sekarang. Di detik itu juga, kamu ngerasa kayak juara. Kamu ngerasa udah ngalahin sistem. Padahal, yang terjadi adalah kebalikannya. Sistemlah yang baru aja menang telak atas kendali diri kamu. Nah, fast forward beberapa hari, paketnya datang. Rasa menang pas check out kemarin itu udah luntur. Hilang entah kemana. Kamu buka kotaknya dengan semangat, tapi pas barangnya udah di tangan, ada jeda. Kamu liatin barang itu, dan pertanyaan yang harusnya muncul di awal, baru keluar sekarang. Sebenarnya, ini mau aku pakai buat apa ya? Yang tersisa bukan lagi rasa gembira, tapi sebuah barang yang mungkin nasibnya cuma menu-menuhin lemari, dan saldo rekening yang jelas-jelas berkurang. Kedengaran familiar? Ya iyalah, karena semua ini sudah dirancang. Oke, tadi kan kita lihat dari sisi kita sebagai pembeli ya. Sekarang, coba kita putar balik kameranya. Kita lihat dari sisi penjual. Kalau buat kita, diskon itu rasanya kayak kemenangan. Buat mereka, diskon itu adalah senjata marketing paling tajam. Di bagian ini, kita akan bongkar ilusi penghematan dan melihat diskon sebagai apa adanya. Sebuah strategi yang diperhitungkan dengan sangat-sangat matang. Gini, kita harus lurusin satu hal dulu nih. Diskon itu bukan aksi sosial, bukan juga hadiah dari perusahaan karena mereka baik hati. Tujuan utama diskon itu bukan buat bikin keuangan kamu jadi lebih sehat. Tujuannya tuh pragmatis banget. 1, buat ngabisin stok barang lama. 2, buat narik pelanggan baru yang mungkin belum pernah beli. Dan 3, ini yang paling penting, buat naikin volume penjualan secara gila-gilaan dalam waktu singkat. Diskon itu jadi alat marketing paling ampuh, karena dia nggak ngomong ke logika kamu, tapi langsung nembak ke naluri paling dasar kita. Naluri pengen untung dan takut rugi. Jadi lain kali kamu lihat diskon gede, jangan anggap itu sebagai kebaikan. Anggap itu sebagai undangan buat ikut main di strategi mereka. Dan cara mainnya itu pinter banget. Coba deh perhatiin kata-kata andalan mereka.
hanya hari ini, stok terbatas, atau flash sale berakhir dalam 59 menit. Itu semua bukan sekedar informasi loh. Itu adalah pemicu psikologis, dirancang khusus buat menciptakan rasa panik dan urgensi. Ada konsep dalam psikologi perilaku namanya loss aversion atau keengganan rugi. Penelitian nunjukin kalau rasa sakit karena kehilangan sesuatu itu rasanya 2 kali lebih kuat dibanding rasa seneng pas dapat sesuatu yang nilainya sama. Mereka tahu banget soal ini, jadi yang mereka jual sebenarnya bukan produk harga murah, tapi tekanan waktu yang maksa emosi kamu buat ngambil alih setir dari logika. Oke, sekarang kita bakal jadi ahli bedah otak dadakan. Kita mau masuk lebih dalam lagi ke dalam mesin pengambil keputusan kita sendiri, otak kita. Kenapa sih trik-trik tadi tuh ampuh banget? Apa yang sebenarnya terjadi di dalam kepala kita secara kimiawi dan kognitif pas lihat tulisan promo? Yuk, kita bedah sains di balik kegilaan kita sama barang diskon. Nah, ini dia salah satu senjata psikologis paling ampuh yang dipakai di dunia marketing. Namanya anchoring effect atau efek jangkar. Gini cara kerjanya, otak kita itu punya kebiasaan aneh. Dia cenderung sangat bergantung sama informasi pertama yang dia terima pas mau bikin keputusan. Nah, dalam konteks diskon, informasi pertama alias jangkarnya itu adalah harga asli yang dicoret. Begitu kita lihat angka yang tinggi itu, plak, otak kita langsung ngeset angka itu sebagai patokan. Semua pikiran kita soal nilai barang itu jadi terikat sama si jangkar. Kita nggak lagi menilai barangnya secara objektif, tapi kita nilainya berdasarkan seberapa gede hematnya dari jangkar yang emang sengaja ditaruh di sana. Biar lebih kebayang, coba lihat contoh di layar ini. Ada kemeja, harga aslinya dicoret Rp500.000. Harga promonya jadi Rp249.000. Otak kita otomatis teriak, wow, hemat lebih dari setengahnya, ini deal bagus banget. Tapi stop dulu sebentar. Coba kita ajukan pertanyaan yang jarang banget kita tanyain. Emang benar harga asli kemeja itu Rp500.000? Wajar nggak harganya segitu? Bisa jadi harga itu emang sengaja dinaikin dulu gila-gilaan sebelum dicoret, biar angka hematnya kelihatan fantastis. Akhirnya kita nggak lagi nanya apa kemeja ini sepadan dengan uangku Rp249.000, tapi kita malah terpesona sama penghematan dari angka jangkar yang mungkin fiktif. Ini sama aja kayak kita ngebandingin harga apel sama harga jeruk, tapi label harga jeruknya sengaja ditulis seharga durian musangking. Jelas perbandingannya jadi nggak adil kan? Ternyata ada penjelasan kimianya loh kenapa kita nagih sama diskon. Jawabannya ada di satu kata, dopamin. Ini adalah semacam hormon rasa senang di otak kita. Nah, pas kita ngerasa menang karena berhasil dapat deal bagus, otak kita langsung ngelepasin dopamin ini. Ini adalah hadiah kimiawi yang sama persis kayak pas kita makan makanan enak atau pas kita berhasil mencapai target. Dan yang paling menarik, lonjakan dopamin terbesar itu seringkali terjadi bukan pas barangnya nyampe di tangan kita, tapi justru di momen sebelum kita klik beli. Di saat kita mengantisipasi kemenangan itu. Jadi para penjual itu nggak cuma jualan produk, mereka jualan perasaan menang yang bikin nagih ini. Mereka jualan suntikan dopamin instan. Tapi, ini dia masalahnya. High dari dopamin itu cepat banget hilangnya. Efeknya singkat banget. Rasa puas itu memuncak pas transaksi berhasil. Tapi habis itu langsung turun drastis. Setelah euforia sesaat itu lewat, barulah realita datang nampol. Uang kamu udah beneran pindah dari rekening, dan sekarang kamu punya barang yang belum tentu bisa ngasih kebahagiaan jangka panjang. Yang tersisa cuma konsekuensi nyata dari keputusan impulsif yang didorong sama lonjakan kimiawi sesaat. Oke, kita udah bongkar semua triknya, udah ngerti psikologinya, udah tahu strategi di baliknya. Terus gimana dong? Apa kita harus anti diskon selamanya? Tentu enggak. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting. Gimana caranya menangin permainan ini? Ini bukan soal menghindari diskon, tapi soal ngambil alih kembali kendali dan mulai belanja dengan kesadaran penuh. Ini, kalau ada satu hal yang perlu banget kamu ingat dari pembahasan kita hari ini dia. Ganti pertanyaannya. Dari kapan jadi kenapa? Selama ini, diskon dan promo itu maksa kita buat fokus ke pertanyaan kapan harus beli. Jawabannya selalu sekarang. Sekarang sebelum promonya habis. Sekarang sebelum stoknya ludes. Nah, belanja yang bijak itu adalah tentang mindahin fokus kita ke pertanyaan kenapa. Kenapa aku butuh barang ini? Masalah apa dalam hidupku yang bakal selesai dengan adanya barang ini? Gimana barang ini bisa ningkatin kualitas hidupku? Kalau kamu punya jawaban yang kuat buat pertanyaan kenapa, mau kamu beli kapanpun, itu bakal jadi keputusan yang bagus. Tapi, kalau kamu beli cuma karena kapannya yang mendesak, kemungkinan besar, kamu nggak bener-bener butuh. Biar gampang, nih, saya kasih rem darurat yang bisa kamu pakai. Sebelum jarimu itu gatal mau klik check out, stop dulu sebentar. Ambil napas, terus tanyain 2 pertanyaan super jujur ini ke diri sendiri. Pertama, apakah aku beneran butuh barang ini? Coba bedain antara butuh sama pengen. Apakah ini bakal nyelesain masalah nyata atau cuma muasin keinginan sesaat? Kedua, ini butuh kejujuran level dewa.
Atau jangan-jangan aku cuma suka sama perasaan menangnya aja ya karena dapat diskon. Kalau kamu bisa sadar dan ngakuin kalau yang kamu kejar itu mungkin bukan barangnya, tapi sensasi kemenangan dan suntikan dopamin itu, wah itu udah langkah pertama yang luar biasa buat bebas dari siklus belanja impulsif. Dan ini teman-teman adalah definisi hemat yang sebenarnya. Kita tuh sering banget salah kaprah. Kita pikir hemat itu artinya ngumpulin barang sebanyak-banyaknya dengan harga semurah-murahnya. Padahal bukan. Hemat yang sejati itu adalah bentuk kendali diri. Itu adalah sebuah kebijaksanaan buat tahu kapan harus bilang enggak, bahkan pas tawarannya kelihatan bagus banget dan semua orang kayaknya beli. Percaya deh, penghematan paling besar yang pernah kamu lakukan seringkali datang dari pembelian yang nggak jadi kamu lakukan. Nah, inilah semangat yang mau kita bawa di Nalaris. Misi kita tuh bukan buat ngatur-ngatur kamu harus beli apa atau nggak beli apa, bukan. Tujuan kami adalah bantu kamu buat paham kenapa kamu melakukan sesuatu. Kami percaya, kebijaksanaan itu datangnya bukan dari ngikutin aturan secara buta, tapi dari pemahaman yang mendalam tentang cara kerja dunia di sekitar kita, dan yang paling penting, cara kerja pikiran kita sendiri. Dengan ngerti mekanisme di balik diskon, kamu bukan lagi jadi target empuk, tapi kamu jadi seorang pengambil keputusan yang sadar dan punya kuasa penuh. Oke, sebagai penutup, coba deh kita renungin pertanyaan di layar ini bareng-bareng. Selama ini, kita kan selalu berharap harga barang yang turun, ya kan? Tapi mungkin setelah obrolan kita hari ini, kita jadi sadar, jangan-jangan yang lebih perlu dikontrol dan dikurangi itu bukan label harga di toko, tapi dorongan dan nafsu belanja dari dalam diri kita sendiri. Kemenangan sejati itu bukan pas dapat barang dengan harga miring, tapi pas kita berhasil bilang tidak pada dorongan itu. Gimana menurut kamu? Coba dong share pengalaman kamu yang paling gila pas terjebak sihir diskon di kolom komentar. Dari semua yang kita bahas tadi, entah itu FOMO, efek jangkar, atau kejaran dopamin, mana yang paling jelek dan bikin kamu sadar? Kami pengen banget baca cerita kalian. Terima kasih udah menyimak analisis mendalam ini bareng Nalaris. Kalau kamu ngerasa ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol suka, bagikan ke teman-temanmu, dan tentu aja subscribe biar kita bisa nalar bareng lagi di pembahasan selanjutnya. Sampai jumpa!